Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Pada hari ini kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal 139 ayat 23 sampai 24 yang berbunyi demikian. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Sampai di sini pembacaan kita Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Tema kita pada hari ini yaitu adalah di manakah aku saat ini. Jadi kita mau melihat nih posisi kita saat ini di mana ya ketika kita berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin berbagi ya general check up kepada Bapak Ibu Saudara. Nah mungkin beberapa dari Bapak Ibu Saudara sudah secara rutin melakukan general check up gitu ya. Nah saya ini juga cukup terkejut dan kaget ketika melihat file yang ada di laptop saya. Saya beri judul general check up rohani. Nah saya bertanya-tanya Bapak Ibu, kenapa general check up ini ada rohaninya gitu ya. Saya pikir ya pasti berbicara tentang kesehatan tubuh. Nah ternyata setelah saya buka ini sangat menarik. Saya mau bagikan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, kita perlu memiliki dan melakukan yang namanya general check up kesehatan rohani. Yang pertama, ukurlah tekanan darah, jangan sampai memiliki kelembutan hati yang rendah. Ukur pula tubuh kita dengan termometer. Jangan sampai kegelisahan kita mencapai 40 derajat. Periksa juga jantung kita. Jangan sampai menunjukkan saluran arteri tersumbat oleh berbagai kekecewaan, kesedihan, kemarahan, dan juga dendam, sehingga memerlukan operasi bypass. Periksa juga ke dokter ortopedik. Jangan sampai ada tulang-tulang mulai keropos oleh rasa cemburu dan juga iri. Periksa juga mata kita, penglihatan kita. Jangan sampai terganggu. Terganggu oleh apa? Karena sering melihat kekurangan-kekurangan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, begitulah ya isi dari general check up rohani yang ternyata saya dapatkan ya beberapa tahun lalu melalui rekan saya. Nah, biarlah general check up ini juga mengingatkan kita bahwa di masa pandemi ini bukan hanya tubuh kita yang perlu dicek nih, tetapi rohani kita, spiritualitas kita, hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana iman kita semasa kita terutama menjalani pandemi, karena ada banyak sekali pergumulan gitu ya yang hadir, persoalan yang muncul di tengah-tengah pandemi ini, dan bahkan mungkin terasa lebih berat. Bapak Ibu, karena itu kita perlu cek, kita perlu tahu bagaimana hati kita saat ini, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan pada saat ini. Bacaan kita yang tadi kita baca bersama-sama dari Mazmur 139 mengingatkan kepada kita bagaimana Daud yang ketika itu dia punya kedudukan yang tinggi, dia punya banyak sekali prajurit tentara, dia punya kekuasaan, dia punya kekayaan, tapi dia masih mau untuk memeriksa dirinya. Bagaimana caranya Daud memeriksa dirinya? Dia mau dan bersedia ternyata untuk diselidiki. Diselidiki oleh siapa? Oleh Allah. Karenanya di ayat 23 yang tadi kita baca, di sana tertulis, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Bapak Ibu, berani nggak kita pada saat ini minta ya, bersedia untuk Tuhan selidikilah aku, lihatlah hatiku saat ini ya. Kenalah diriku Tuhan, dan bahkan tunjukkanlah diriku pada saat ini. Kalau Raja Daud dia bilang, apakah jalanku serong ya, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Jadi ketika Tuhan mendapati jalanku yang serong, tolonglah Tuhan ya,
bantulah aku, tuntunlah aku, agar aku tidak lagi berjalan di jalan yang serong, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi bantulah aku berjalan di jalan yang tepat, di jalan yang benar, yaitu di jalan yang telah Tuhan persiapkan, di jalan yang kekal, yang Tuhan hadirkan bagi dirinya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita mau melihat juga bagaimana kita dengan segala hal yang kita punya di dunia ini, maukah kita seperti Daud meletakkan itu dan bawa diri kita ke hadapan Tuhan, minta Tuhan menyelidiki kita agar kita tahu di mana kita saat ini, bagaimana kedalaman hati kita, iman kita dengan Tuhan, terlebih lagi di masa pandemi ini. Ada banyak hal yang menjadi terbatas. Kita tidak bisa lagi misalkan beribadah di gereja. Tapi yang jadi pertanyaan sekarang, apakah kedalaman cinta kita masih sama? Ya, ketika kita ibadah di gereja dengan ketika kita ibadah di rumah secara online, apakah cinta kita tetap sama kepada Allah kita, kepada Tuhan kita? Apakah kesungguhan kita ketika beribadah tetap sama? Baik itu di gereja, di rumah sama. Saya tetap memberikan waktu secara penuh, secara spesial untuk Tuhan, untuk saya bisa beribadah. Saya benar-benar juga beribadah dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi bukan karena ibadahnya di rumah, jadi bisa ibadah dengan sambil tiduran. Ya, ibadah di rumah jadi bisa sambil makan. Ibadah di rumah bisa ibadah sambil main game atau sambil memasak atau melakukan aktivitas lainnya. Tentu itu menjadi sebuah pergumulan tersendiri bagi kita. Apakah kita tetap bisa memberikan hati kita, cinta kita kepada Tuhan di tengah-tengah masa pandemi yang mungkin juga penuh pergumulan, penuh perjuangan bagi setiap kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, jika kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu setia memberikan cinta kasih-Nya secara penuh dan utuh, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mau memberikan hati kita, diri kita secara penuh dan utuh kepada Tuhan? Bukan hanya untuk mencintainya, tetapi untuk juga mau bersedia diselidiki oleh Tuhan, agar kita tahu di mana kita saat ini. Agar ketika kita berjalan di jalan yang serong, seperti Daud, kita mau dibenarkan oleh Tuhan. Kita tidak lagi berjalan di jalan yang serong, tetapi Tuhan tuntun kita untuk bisa berjalan di jalan yang telah Tuhan siapkan bagi kita. Saat ini, mari bersama-sama kita serahkan diri kita, biar Tuhan selidiki kita di mana kita pada saat ini. Amin. Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang tidak terbatas. Dimanapun dan kapanpun kami bisa menjumpai-Mu, Tuhan. Engkau menunjukkan kepada kami bahwa ketika dunia ini menjadi terbatas di tengah pandemi, tapi Engkau tidak terbatas oleh apapun. Karenanya kami mau, Tuhan, untuk terus mengasihi-Mu, seperti Engkau mengasihi kami dengan penuh dan utuh. Selidikilah setiap kami, Tuhan, agar kami bisa mengetahui bagaimana diri kami saat ini. Jika kami sedang berjalan serong, tuntunlah kami, agar jalan kami tidak lagi serong, tetapi kami jalan di jalan yang Tuhan siapkan, di jalan kehidupan yang kekal. Kami siap, Tuhan, untuk terus diproses dan dibenarkan oleh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.